cello. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari. Haleluya. Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sangat bersuka cita melihat kita kembali. Sudah dalam beberapa minggu ini kita bisa beribadah bersama-sama secara onsite. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah Anda yang beribadah online. Dan kami dengan sukacita mengajak Anda juga dapat bergabung secara onsite minggu berikutnya. Tentunya dengan kondisi kesehatan Anda yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai perlu saya mengingatkan kepada kita semua bahwa ibadah kita masih dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Tetap mengenakan masker dan juga jaga jarak. Tapi sekali lagi, itu semua tidak mengurangi rasa cinta kita akan Allah dan hadiratnya. Yang juga katakan amin, Bapak Ibu. Bangkit berdiri sama-sama, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebab dia Allah yang kudus, dia yang layak ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan pagi hari, saudara. Come on. Di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, mari bersama-sama memuji Dia pagi hari ini, saudara. Dia Allah yang kudus.
rumah-rumah sorakan Yesus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Kembali kami dapat mengangkat tangan kami hari ini. Mengangkat sembah kami hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami sadar kami berhadapan dengan Allah yang kudus. Ini malah penyembahan kami pagi ini Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan gitu saudara. Nyanyikan kudus bagi Dia. Nyanyikan syukur bagi Allah. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, kami sembah, kami menyanyikan pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Dalam haus, dalam lapar kami akan pribadi-Mu hari ini. Kami menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami membebaskan pujian kami di hadapan sembah Dia dalam hadirat Tuhan. Yang lapar, kau yang haus akan pribadi Tuhan. Mari sembah Dia, saudaraku. Sembah Dia, bebaskan jiwa dan tubuhmu. Sembah Dia hari ini. Kau yang di rumah-rumah, panggil nama Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Biar kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermain
bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup. Ya Allah, aku hendak bermasmur bagimu selagi hidup
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan mari angkat tangan bersama. Inilah yang setia mendengarkan pujian kita pagi ini dan pengagungan. Manis kau dengar, masih praises your name, Jesus.
Biarlah manis Kau dengar pujian dan penyembahan umat-Mu. Biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan ibadah umat-Mu. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, pelayanan setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan yang memberkati umat-Mu, Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu. Dan sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kamu berdoa, Roh Kudus sendiri yang mengajar setiap kami. Pengurapan-Mu ada di atas kami dan hamba-Mu juga Tuhan. Dalam segala keterbatasan, biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami tolak setiap kuasa-kuasa si jahat yang mencoba mencuri firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membuat kami tidak bisa menangkap dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya. Dan di tempat ini hanya Roh Kudus sendiri Tuhan yang hadir tengah-tengah kami, mengajar kami. Terima kasih, berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Shalom, selamat siang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang baik siang hari ini. Bapak Ibu Saudara banyak yang bertanya, apakah pandemi ini memang ada dalam rencana Tuhan? Apakah memang pandemi ini ada di dalam tanda-tanda akhir zaman? Apakah kita sebagai orang Kristen boleh menerima vaksin? Atau ada sebagian orang percaya bahwa vaksin itu adalah tanda antikris, jadi jangan divaksin. Apakah seperti itu? Ada yang bertanya, bagaimana dengan perang Rusia dan Ukraina, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu merupakan tanda-tanda di mana Tuhan memang akan datang untuk yang kedua kali dalam waktu yang segera? Banyak pertanyaan seperti itu, dan izinkan saya hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini memang berupa khotbah pengajaran Bapak Ibu Saudara. Saya minta Bapak Ibu Saudara bisa konsentrasi karena saya akan cepat. Ada banyak hal yang harus dibagikan supaya kita bisa mendapatkan kebenaran yang lengkap tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah sebuah hal yang sangat kritis di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah satu peristiwa besar yang akan terjadi dan jangan sampai kita terlewat, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti pencuri, di mana kita kaget, tiba-tiba semua terjadi dan kita tertinggal. Tapi biarlah kedatangan Tuhan yang kedua kali menjadi seperti seorang mempelai, seorang kekasih yang menjemput mempelainya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dari awal saya coba sampaikan disclaimer, sebuah pernyataan bahwa ketika kita bicara soal kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada dua ranah yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah ranah iman, dan yang kedua adalah ranah penafsiran. Ranah iman berbicara kita mempercayai firman Tuhan, ya, apa adanya. Tapi ada yang kedua, ranah penafsiran, Bapak Ibu Saudara. Penafsiran ini bisa berbeda satu dengan yang lain, seperti yang mereka tangkap. Hamba Tuhan yang satu bisa berbeda. Tapi ini tidak perlu didebatkan, Bapak Ibu Saudara, karena namanya juga penafsiran. Ya, yang penafsiran itu nanti kita lihat apa yang akan terjadi sebenarnya. Tapi di ranah iman kita mempercayai apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu semua akan digenapi. Ya, kedatangan Tuhan yang pertama sudah digenapi, kedatangan yang Tuhan yang kedua akan digenapi. Nah, yang pertama adalah Yang pertama adalah ini ranah iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan penafsiran. Ini iman. Imannya, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya Tuhan naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu. Tuhan sudah sediakan tempat buat kita di surga. Aku akan datang kembali. Nah, ini ranah iman. Karena apa? Karena ini janji Tuhan. Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Ini bukan penafsiran, Bapak Ibu Saudara. Ini iman. Kita harus percaya Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Supaya apa? Membawa kita ke tempat Dia berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan, kamu pun berada.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita harus percaya karena yang mengatakan ini adalah Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Kalau Dia berkata Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, artinya Dia memang akan datang untuk yang kedua kalinya. Untuk menjemput kita semua, orang-orang yang dipilihnya, dikuduskannya, dibenarkannya, supaya kita menjadi mempelai Kristus dan kita masuk ke dalam pengangkatan. Ya, nah mungkin ada yang bertanya, Pak, dari dulu orang juga udah ngomong, banyak hamba-hamba Tuhan sudah ngomong, Yesus akan datang untuk yang kedua kali dari tahun 2000 katanya, terus tahun 2012, sekarang udah tahun 2022 belum juga. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang pertama adalah segera secara global dan juga secara personal. Ya, ingat dengan baik, Yesus akan datang kedua kali untuk global seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga Dia akan datang secara personal, yaitu ketika Bapak Ibu Saudara saya dipanggil pulang sama Tuhan. Itulah kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Kita meninggal dunia. Nah, itu akan terjadi dalam hidup kita semua, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, semua orang akan meninggal dunia pada suatu saat. Dan kemudian sesuai dengan imannya, mau dihakimi atau menerima janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa digaungkan dari dulu bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali? Karena ada sisi personalnya juga. Tapi ingat juga secara global, supaya apa? Supaya mengingatkan kita kembali. Karena dari zaman rasul-rasul pun, zaman kisah para rasul, mereka sudah bertekad memberitakan Injil karena mereka percaya Yesus akan datang kedua kalinya. Iman akan kedatangan Tuhan yang kedua kali membuat kita mempersiapkan diri kita dan kita mengabarkan Injil untuk banyak orang bisa diselamatkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kedatangannya akan disaksikan oleh semua orang. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan disaksikan oleh semua orang. Wahyu pasal 1 ayat 7 berkata, lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Saya sangat percaya bahwa satu kali semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini masih banyak orang yang menentang. Hari ini masih banyak orang yang menghujat. Hari ini masih banyak orang tidak percaya. Tapi satu waktu nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, semua mata akan memandang, semua lutut akan bertelut, lidah mengaku, Dia memang Tuhan. Tidak ada yang bisa berkata yang lain. Tidak ada yang bisa menghujat lagi. Tidak ada yang bisa menentang lagi. Semua mata akan melihat. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak kita ketahui kapan. Karena Tuhan Yesus berkata waktu Dia masih hidup di muka bumi 2000 tahun yang lalu, sebagai anak, Dia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sekalipun sekarang Tuhan sudah kembali ke surga, dan kembali menjadi Tuhan 100% dan manusia 100%, Bapak Ibu Saudara, sekarang Dia sudah tahu. Kita tidak menjadi panitia kedatangan Tuhan, kita menjadi panitia penyambutannya. Jadi kita mulai berjaga-jaga, kita mulai bersiap-siap, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Kalau ada yang mengatakan waktunya tanggal segini, waktunya bulan ini, tahun segini, Bapak Ibu Saudara nggak usah percaya. Karena tidak pernah Tuhan akan berikan waktunya. Yang Tuhan berikan adalah tanda-tandanya. Yang kita bisa melihat, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau sudah digenapi semuanya, maka Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Tanda yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah terjadinya penyesatan dan munculnya Mesias-Mesias palsu, mereka yang mengaku Mesias. Nah, banyak dulu sudah muncul Mesias-Mesias palsu, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu sudah berlalu, sudah tidak pengaruh lagi. Nah, sekarang ini yang saya lihat ini masih sangat berpengaruh di seluruh dunia. Ada satu gereja namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Bapak Ibu Saudara buka website, tapi nggak usah deh. Tapi kalau memang penasaran, buka, nggak usah dibaca semuanya. Ada Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini gereja, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Cinanya ini karena di bahasa Mandarin maksud saya. Dalam bahasa Chinese-nya, itu adalah Kuanengsen. Itu didirikan oleh seorang wanita yang mengaku dia adalah reinkarnasi Tuhan Yesus di akhir zaman. Pengajarannya berkata bahwa Allah itu di dalam perjanjian lama disebut Yahweh, dalam perjanjian baru disebut Yesus Kristus,
Dan di akhir zaman namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia jadi Kristus yang akan melengkapi Kristus yang pertama. Karena menurut pengajaran di gereja ini, Yesus tidak selesai. Pekerjaannya belum lengkap, makanya dosa masih ada. Jadi dia yang akan menyelesaikan semuanya. Saudaraku, ketika orang mengaku Mesias, ya, itu berarti penyesatan terjadi. Ya, belum lagi yang kedua yang ada di Indonesia adalah saksi Yehova. Saya boleh terus terang Bapak Ibu Saudara, untuk supaya kita bisa mengerti dan tidak sampai masuk ke dalam pengajaran yang salah. Itu ada di Kota Bandung, namanya Balai apa ya? Saksi-saksi Yehova yang ada di Jalan Dr. Susilo. Kenapa kita katakan sesat? Karena saksi Yehova tidak pernah mengakui Allah Tritunggal. Dia hanya mengakui Yesus sebagai manusia, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak mengakui Roh Kudus sebagai Tuhan. Dia hanya mengakui Yesus, Roh Kudus sebagai tenaga atau kuasa Tuhan. Ya, itu kenapa kita bilang sesat. Saya harus terbuka Bapak Ibu Saudara supaya tidak ada satupun yang akhirnya tertipu dengan semuanya. Karena penginjilan mereka luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Mereka mengirim orang-orang utusan-utusan untuk memberitakan pengajaran mereka. Nah, yang kedua adalah tanda-tanda akhir zaman. Yang kedua adalah makin banyaknya peperangan. Peperangan dari kecil sampai peperangan yang cukup besar. Kita sekarang sedang melihat peperangan Rusia lawan Ukraina. Apakah itu termasuk yang ada di sini? Ya, sebagai tanda, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu ada pemberontakan, ada desas-desus perang, ada gempa bumi dan kelaparan. Maksudnya ada bencana alam, termasuk wabah, pandemi juga bencana alam. Bapak Ibu Saudara yang harus dialami oleh seluruh dunia. Itu adalah tanda di mana Yesus akan datang segera. Kelaparan banyak terjadi. Yang keempat, materialistis dan hedonisme. Hidup yang bermewah-mewahan. Hari ini Bapak Ibu Saudara lihat, banyak yang pamer kekayaan. Banyak yang pamer saldo ATM-nya berapa Bapak Ibu Saudara ya. Lalu dikatakan ini mobil harganya 4 miliar murah. Wah, hidup dalam hedonisme menyebabkan orang pengen cepat kaya. Sehingga akhirnya jatuh dalam berbagai dosa. Kemerosotan moral, kemerosotan hukum. Terjadinya peningkatan ledakan penduduk dunia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sekarang manusia jauh lebih banyak lagi. Yang keenam, percepatan kemajuan pengetahuan manusia. Bapak Ibu Saudara, dari mesin uap yang pertama kali ditemukan sampai ke mesin-mesin berikutnya cukup memakan banyak waktu. Bisa sampai tahunan, bisa sampai puluhan tahun. Tapi sekarang teknologi begitu cepat, Bapak Ibu Saudara. Katanya kita akan masuk ke dalam dunia metaverse. Dunia di mana kita masuk ke dalam dunia virtual. Ada dunia yang baru sebagai saingan dari dunia alam nyata ini. Ya, katanya di sana kita bisa ketemu sama orang yang dari jauh bisa salaman dan kerasa waktu salaman. Itu akan cepat terjadi. Kenapa? Karena percepatan teknologi ilmu pengetahuan itu juga salah satu tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketujuh, penyatuan berbagai sistem dan pola pemerintahan di dunia yang berpuncak bersama-sama melawan Tuhan. Ada kesatuan-kesatuan secara duniawi yang tujuannya melawan Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Unity itu bagus kalau di dalam Tuhan, tapi kalau untuk menentang Tuhan, itu akan sama seperti Menara Babel. Jangan terserak, kita mendirikan sebuah bangunan bersatu, tapi ujungnya sampai ke langit, maksudnya menentang Tuhan. Itu ada tanda-tandanya. Yang kedelapan, meningkatnya aktivitas roh jahat. Sudah yang kedelapan? Oke. Aktivitas roh jahat, Bapak Ibu Saudara, kita tahu setiap hari kita mengalami peperangan rohani melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh jahat di udara. Kita harus berwaspada, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita jatuh di dalam berbagai dosa karena kita tidak hati-hati. Yang kesembilan, kemurtadan terjadi. Banyak orang yang tadinya percaya meninggalkan imannya karena jodoh, karena uang, karena jabatan, karena kesempatan kerja, karena kesempatan untuk naik karir dan seterusnya. Lepaskan imannya. Nggak apa-apa, nanti tinggal cari lagi. Yang penting saya dapat jodoh, yang penting saya dapat kesempatan untuk dapat duit lebih banyak lagi. Yang ke-10, penyimpangan seksual. Terjadi di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. LGBT hari-hari ini sudah mendirikan organisasi yang begitu kuat di berbagai negara. Membawa mereka yang tadinya tidak cenderung LGBT, sekarang jadi LGBT. Ya, dan pornografi di mana-mana, Bapak Ibu Saudara ya.
Di media-media sosial dengan mudah. Semua bisa membuka lagi pornografi, tidak sulit lagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan di media sosial yang umum dipakai oleh banyak orang, ada banyak di sana. Bayangkan ini tantangan bagi anak-anak muda, di mana saudara dan saya di mana anak-anak muda sedang dalam masa-masa energiknya sekarang harus menghadapi yang seperti ini. Ada rekayasa bioteknologi, cloning, saudara dan seterusnya. Padahal itu bukan yang Tuhan mau. 10 ini adalah tanda negatif yang akan terjadi di dunia. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa semuanya itu akan ditutup dengan satu tanda yang positif dan ini adalah tanda anugerah. Di mana Injil keselamatan Yesus, Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wah, saya sangat percaya. Teknologi televisi, teknologi media sosial menyebabkan memang ada banyak kerusakan di sana Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, kita juga bisa pakai gereja Tuhan, bisa pakai itu untuk memberitakan Injil. Tanpa susah, tanpa lagi harus menghadapi tantangan. Mereka akan membaca dari setiap posting-posting yang kita masukkan di dalam Instagram Bapak Ibu Saudara, di dalam Facebook. Makanya kalau Instagram, Facebook jangan diisi hanya dengan hal-hal yang biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dengan kemewahan, dengan pamer ini, tapi beritakan firman di sana. Sampaikan kesaksian-kesaksian, nilai-nilai positif, nilai-nilai Alkitabiah yang akan mempengaruhi. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah geram dan terang dunia. Kita bisa pakai semuanya. Dunia akan pakai teknologi ini untuk kejahatan. Tapi gereja Tuhan akan pakai teknologi ini untuk memasyurkan nama Tuhan. Injil kerajaan akan diberitakan. Dan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. 10-nya sudah digenapi Bapak Ibu Saudara. Tinggal yang ke-11 yang positif ini. Kita akan menantikan di era Pentakosta yang ketiga. Ketika terjadi penuaian jiwa besar-besaran yang terbesar dan yang terakhir. Lawatan Roh Allah akan dicurahkan besar-besaran. Kita akan melihat Injil kerajaan sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya, katakan amin. Nah, lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara, saya coba sampaikan bahwa sebetulnya di Alkitab tercatat ada 3 peperangan besar di akhir zaman ini. Yang pertama adalah perang yang disebut dengan Gog-Magog yang pertama. Yang kedua perang Harmagedon. Dan yang ketiga, perang Gog-Magog yang kedua. Semoga dengan ini Bapak Ibu Saudara bisa mengerti apakah perang Rusia-Ukraina termasuk yang ini atau bukan. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, perang Gog-Magog yang pertama. Dalam Yeskiel pasal 39 ayat 1 sampai 2, ada sebuah nubuatan ya yang Tuhan berikan kepada Yeskiel, dikatakan, dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog. Gog itu siapa? Nanti ada di ayat-ayat berikutnya kalau Bapak Ibu Saudara lihat. Gog ini adalah seorang raja. Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesed dan Tubal. Jadi Gog itu adalah raja dari negeri Mesed dan Tubal. Juga Gog itu adalah raja dari bangsa Magog, Bapak Ibu Saudara. Siapa bangsa Magog? Siapa bangsa Mesed dan Tubal ini? Ayat yang kedua menjelaskan, dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali. Jadi 3 bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, ada di utaranya Israel, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Tuhan sendiri akan membawa ini untuk memerangi Israel. Negara-negara dari utara Israel akan dibawa Tuhan untuk memerangi Israel. Nah, saya tunjukkan di sini sebuah peta, Bapak Ibu Saudara. Ada lingkaran yang di bawah, kelihatan nggak? Ini lingkaran yang di bawah ini. Oh, ini lampu saya nggak kelihatan. Itu di bawah, lingkaran nomor 1 adalah Israel. Nah, kalau kita tarik ke atasnya, maka di atasnya ada Turki. Nah, kita tarik lagi ke atasnya, ada Ukraina, Bapak Ibu Saudara. Wah, ini berarti perangnya Gog-Magog, Pak. Nah, tunggu dulu. Naik lagi, Bapak Ibu Saudara, ke utara, lebih ke utara lagi, itu adalah
Moskow, Rusia. Jadi menurut penafsiran, nah sekarang berbicara penafsiran, bukan berbicara iman. Ya, imannya adalah memang akan ada perang Gog-Magog, perang besar. Itu iman kita terhadap firman Tuhan. Tapi penafsirannya adalah yang di utara itu memang Rusia, Bapak Ibu Saudara. Karena kata Gog yang seorang raja dari bangsa Magog, Gog itu berasal dari akar katanya adalah Ros, yang sama dengan Rus yang akhirnya jadi Rusia. Dan negara yang di utara memang itu Rusia yang akan menyerang. Cuman Bapak Ibu Saudara, perang Gog-Magog ini sasarannya adalah Israel, bukan Ukraina. Karena jamnya Tuhan itu adalah Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengerti kedatangan Tuhan yang kedua kali, jamnya penentunya itu Israel, bukan Ukraina. Israel yang penentunya. Perang ini nyerang Israel. Kalau yang sekarang nyerang mana? Ukraina, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan. Apa itu perang Gog-Magog ini, Bapak Ibu Saudara? Yesaya pasal 38 ayat 14 sampai 15. Alkitab berkata, sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah ketika umatku Israel sedang diam dengan aman dan tentram. Jadi pada waktu Israel sedang diam dengan aman dan tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semua mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Nah, apa yang disebut dengan Israel pada waktu aman tentram, ini ditafsirkan sekali lagi, ini penafsiran keadaan Israel waktu aman tentram itu seperti zaman Raja Salomo. Israel mengalami sebuah kondisi yang jaya luar biasa, kekayaannya luar biasa, hidup aman dan tentram, semua takut terhadap pemerintahan Salomo. Dan ditandai dengan dua ciri, yaitu Yerusalem sudah menjadi ibu kota baru, ibu kota negara maksudnya. Sekarang belum, masih Tel Aviv, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bait Suci berdiri sebagai pusat ibadah. Itulah ciri utama di dalam pemerintahan Raja Salomo. Nah, tujuan dari Gog-Magog ini, perang ini Bapak Ibu Saudara adalah dalam ayat yang ke-22-nya, yang tulisan kuning itu. Kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Tuhan membuat perang ini terjadi untuk menyerang Israel, supaya Israel percaya bahwa dialah Yesus Tuhan yang pernah ditolak 2000 tahun yang lalu. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Nah, kalau gitu kapan Gog-Magog ini, Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat sekarang ke bagian berikutnya, peta zaman. Kita ada di dalam zaman gereja. Ya, zaman di mana perjanjian baru. Nah, sebentar lagi Bapak Ibu Saudara kita akan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kedatangan Tuhan yang kedua ada dua tahap. Bapak Ibu Saudara lihat di situ ada yang disebut dengan pengangkatan atau rapture. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama. Di mana Tuhan dari surga akan turun ke awan-awan, menjemput gerejanya, orang-orang kudusnya. Yang terjadi apa? Orang-orang mati dalam Tuhan yang sekarang ada di Firdaus, yang saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ada di Firdaus, mereka akan bangkit dan bersama-sama dengan kita yang masih hidup, kita akan menerima tubuh kemuliaan. Tubuh daging ini yang penuh dengan dosa, yang selalu dikuasai oleh dosa, akan diganti dengan tubuh kemuliaan yang tidak lagi bisa berbuat dosa dan tidak mengenal dosa. Dan dua-duanya akan diangkat. Bertemu dengan Tuhan. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus, menerima 5 mahkota. Menerima semua janji Tuhan. Dan akhirnya kita akan menikah secara rohani. Bersama dengan mempelai pria kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu terjadi di angkasa, di awan-awan, di dalam dunia rohani, Bapak Ibu Saudara. Sementara yang di bumi terjadi masa antikris, di mana ada seorang tokoh antikris, seorang manusia yang akan muncul, membawa kedamaian semu, kedamaian palsu. Dan cirinya adalah dia akan datang ke Israel, dan dia akan berkata, aku akan bantu engkau menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaramu, dan bait suci akan didirikan lagi. Disitulah baru ada masa antikris, Bapak Ibu.
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tanda 666 yang ada di dahi, yang ada di tangan kanan dan yang di dahi itu terjadinya antikris, zaman antikris. Sekarang sudah ada antikrisnya belum? Belum, Bapak Ibu Saudara, belum ada. Jadi kalau vaksin itu bukan tanda antikris. Orang Kristen jangan takut, Bapak Ibu Saudara, divaksinlah untuk kesehatan. Karena itu program pemerintah untuk mengatasi masa pandemi seperti ini. Kalau kita sebagai orang yang harusnya menghormati pemerintah dan mendoakan, iya, kita bisa mengerti, itu bukan tanda. Karena tanda itu ada di tangan kanan dan di dahi. Kita disuntiknya kan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ada yang disuntik di sini nggak? Sakitnya minta ampun, kalau disuntik ini jarum juga akan tembus tengkorak, itu Bapak Ibu Saudara, ya, tulang tengkorak. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengerti bahwa vaksin itu bukan tanda antikris. Itu adalah program pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi. Pak, ada lupa kelompok-kelompok yang tentunya yang berkata itu tanda antikris. Bapak Ibu Saudara, masa kalau memang itu tanda antikris, Tuhan tidak memberitahu kepada gembala kita yang beliau juga peka akan Tuhan. Masa nggak dikasih tahu sih? Masa nggak dikasih tahu pemimpin-pemimpin gereja yang lain hanya untuk kelompok itu saja? Antikris belum ada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau yang belum divaksin, vaksinlah. Ya, kita teruskan, waktunya tidak mencukupi. Nah, 7 tahun itu Bapak Ibu Saudara, di mana antikris akan berkuasa dan diakhiri dengan yang perang kedua, yaitu perang Harmagedon. Nah, perang Harmagedon ini di mana Tuhan akan turun dalam kedatangannya yang kedua, tahap yang kedua. Dari angkasa, dari awan-awan, dia akan turun ke bumi. Menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, di Israel. Dan kemudian berperang di sebuah lembah yang namanya Megiddo. Sebuah lembah yang sangat datar dan luas, Bapak Ibu Saudara. Itu di bawah Gunung Karmel. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke Israel, ada sebuah gereja di puncak Gunung Karmel, tempat Elia berperang melawan 450 Nabi Baal. Di bawahnya ada hamparan yang begitu luas, padang begitu luas. Di sanalah akan terjadi perang Harmagedon, di mana iblis, ya antikris dan nabi palsu, 3 tokoh ini yang ingin menyaingi Tritunggal Allah. Yaitu Tritunggal iblis, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak pernah bisa menyamai. Akan dikalahkan. Yang namanya antikris dan nabi palsu akan dimasukkan ke neraka. Neraka itu artinya nama aslinya Gehenna, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang mati dalam Tuhan masuknya ke Firdaus. Orang mati tidak dalam Tuhan masuknya ke Hades. Gehenna belum ada siapa-siapa, sekarang masih kosong. Ada yang mau jadi penghuni pertama? Pasti nggak ada yang mau. Penghuni pertamanya adalah antikris dan nabi palsu. Jadi kalau ada penglihatan ke neraka itu sebenarnya ke Hades, bukan ke neraka yang sebenarnya Gehenna. Gehenna masih kosong sekarang. Nah setelah itu ada kerajaan 1000 tahun. Di mana Tuhan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dan di sanalah ada 2 penduduknya. Yang pertama kita yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan, memerintah di sana. Dan mereka yang masih dalam tubuh daging yang keluar dari masa antikris, mereka lah yang akan beranak cucu dan bertambah banyak, mereka lah yang akan diperintah. Sampai nanti ada perang yang ketiga, yaitu Gog Magog nomor 2. Di mana iblis yang tadinya diikat di jurang maut, dilepaskan, membawa sepertiga lagi orang-orang untuk memberontak dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian masuk ke tahta putih besar, di mana semua orang dari sejak Adam sampai yang terakhir, yang ada di Hades maupun yang masih hidup, akan masuk untuk mendapatkan penghakiman. Semua buku kehidupan dibuka. Semua buku kitab-kitab yang lain akan dibuka. Dan nama yang tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan masuk ke Gehenna semuanya. Langit dan bumi akan dihancurkan dan kita akan melihat langit dan bumi baru. Bukan yang ada di Holis, Bapak Ibu Saudara. Langit baru dan bumi baru yang benar-benar ada. Di mana ibu kotanya adalah Yerusalem baru. Berbentuk kubus. Ukurannya 12.000 stadia. Kira-kira jaraknya dari Medan ke Surabaya. Bayangkan kubus dengan sisinya itu adalah Medan Surabaya, Bapak Ibu Saudara, kira-kira sebesar gitu. Dan kita akan masuk dalam masa kekekalan. Itulah yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengerti. Saya tidak bisa panjangkan dan detil lagi, Bapak Ibu Saudara bisa ikut kom, bisa ikut dalam pelajaran kom. Tapi yang penting di sini adalah apa sikap kita, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Apa sikap kita menjelang kedatangan yang kedua kali? Kita berkata 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kabar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Nggak usah takut, jangan takut. Justru ini hal yang menggembirakan. Kenapa? Karena kita sedang menantikan kekasih kita, Bapak Ibu. Seorang wanita yang menantikan pujaan hatinya, seorang pria idamannya. Dia akan siapkan segala sesuatu, dia akan siapkan makanannya, dia akan siapkan dirinya sendiri, dia akan dandan sebaik mungkin, dia akan persiapkan semuanya supaya ketika mempelai pria idaman itu datang, dia kedapatan layak. Bagaimana caranya? Saudara, sesuatu harus menguasai diri. Jangan ikut dengan sistem dunia. Pengen cepat kaya, pengen menikmati hal-hal yang dunia. Saudara kalau refreshing silakan, tapi saudara juga ingat bahwa kita punya tugas. Kita harus jadi the third Pentecost, the messenger of the third Pentecost. Utusan-utusan dari Pentakosta yang ketiga untuk membawa Injil keselamatan ini bagi banyak orang. Kuasai diri kita, Bapak Ibu Saudara, jadilah tenang. Dalam masa pandemi ini tenang, Bapak Ibu Saudara, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk lawatan Tuhan, berdoa untuk rencana Tuhan yang ajaib yang akan digenapi di dalam masa hidup kita hari ini. Karena Alkitab berkata dalam Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan diam, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, bukan panik, bukan takut, bukan khawatir, Bapak Ibu Saudara. Perang bisa terjadi, pandemi bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi, tapi kita tetap tinggal tenang. Kita bisa berdoa, dan disitulah terletak kekuatan kita. Untuk kita bisa melalui semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, kita kan bukan malaikat yang tinggal di awan-awan. Kita masih di dunia. Apa yang terjadi sekeliling kita juga mengalami. Pandemi kita juga mengalami. Ibadah, Bapak Ibu Saudara, baru bisa dibuka beberapa minggu ini. Kita juga mengalami dampaknya. Tapi jangan takut, jangan khawatir, jangan jadi panik, jangan jadi nyerah. Tetapi tinggal tenang supaya kita bisa berdoa. Cuman sayangnya ada beberapa yang berkata, enggan, kami nggak mau, kami ingin lari cepat. Kami ingin menyelesaikan semua masalah, Bapak Ibu Saudara. Sekarang cara menyelesaikan masalah dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan cari cara yang cepat, tapi carilah Tuhan di dalam semuanya itu. Ada orang yang masalah keuangan, cari cara yang cepat, pinjam, sana pinjam sini, sampai akhirnya pinjaman online yang abal-abal, bukannya menyelesaikan masalah keuangannya. Malah jadi lebih parah lagi. Ada yang sakit, cari sana, cari sini. Cari Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Tinggal tenang, di situ kekuatan. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Supaya pada akhirnya, Tuhan pelihara roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kami boleh melihat karya Tuhan, rencana Tuhan. Keselamatan yang sudah dicanangkan dari sejak awal kehidupan manusia. Dari kitab Kejadian, dari sejak awal kehidupan Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan keselamatan. Dan kami adalah orang-orang yang hidup di zaman akhir, yang akan melihat kegenapan dari semuanya itu. Sungguh hati kami rindu menantikan Engkau Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah Tuhan, datanglah Maranatha, datanglah. Tuhan berkata, aku akan datang segera. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Angkat kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan biarlah selama kami masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada hati yang penuh dengan kehausan, kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kami boleh menjadi utusan-utusan Pentakosta yang ketiga untuk menggenapi rencana Tuhan. Terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan nama Tuhan dimasyurkan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan jauh dari sempurna. Itu sebabnya Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kami untuk mengerti lebih dalam lagi bagaimana kami harus hidup
di akhir zaman ini Tuhan. Untuk kami boleh mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dengan banyak jiwa boleh diselamatkan. Keluarga kami diselamatkan. Orang tua kami diselamatkan. Saudara-saudara kami diselamatkan. Tetangga, rekan sekerja, rekan bisnis kami, semuanya yang kami kenal diselamatkan. Di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh melihat janji Tuhan digenapi juga dalam hidup mereka. Terima kasih. Maranatha, datanglah Tuhan. Datanglah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Berikan tepuk tangan, luar biasa. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan setiap firman yang sudah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Budi Mulyono. Kita percaya kita ada di akhir zaman, amin. Tetapi kita juga terus mau diperlengkapi, kita mau berjaga-jaga agar supaya kita kedapatan benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, Dia juru selamat kita. Amin. Haleluya. Ya, kami menyapa juga yang Bapak Ibu yang sudah ikut di dalam ibadah onsite, dan juga kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga mulai hybrid Zoom meeting. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya, kiri kanan juga Bapak Ibu, bila disapa. Tuhan Yesus baik pada hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Izinkan saya boleh menyapa juga berapa Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah. Mungkin boleh dengan mengacungkan tangan. Ada? Puji Tuhan, berikan tepuk tangan dan katakan welcome home. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk dapat hadir di minggu-minggu yang akan datang di dalam ibadah onsite ya yang kami adakan. Ya, kita tetap menjaga juga protokol kesehatan kita ketika kita ada di ruangan ini. Kita tetap memakai masker dengan baik, tidak mencopotnya, dan juga kita melakukan 5M ya, agar supaya kualitas kita baik ya. Dan kita percaya juga tempat ini selalu diperlengkapi dengan air purifier, dan juga kami menyemprotkan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah selesai. Ada ekosis juga, dan kita juga ada berjarak ya, tetapi suami istri keluarga boleh bisa lebih dekat lagi hari-hari ini. Puji Tuhan ya. Kita percaya juga anak-anak sekolah minggu hari-hari ini masih belum ada ibadah secara onsite, tapi ada ibadah secara online melalui YouTube. Mereka boleh diperlengkapi setiap minggunya dengan makanan rohani buat mereka. Puji Tuhan, dan diadakan setiap pukul 10 mulai ya. Dan Bapak Ibu yang sudah registrasi juga puji syukur. Dan bagi Bapak Ibu yang mencantumkan beban-beban doa di dalam registrasi, kami akan tetap berdoa bagi beban-beban doa ini. Dan melalui para pendoa juga kami percaya banyak beban-beban doa yang dijawab Tuhan. Dan kami melihat juga ada beberapa yang bersaksi bahwa beban doanya sudah terjawab. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita percaya terus di dalam doa Tuhan akan selalu mengingat setiap doa kita, beban doa kita. Amin. Nah, beberapa kegiatan tengah minggu yang kami adakan di GBI Sukawarna, yaitu dari mulai Senin sampai Jumat ada morning call yang diadakan setiap pukul 5 pagi. Ya, kita datang ke hadapan Tuhan, hadirat Tuhan melalui Zoom online. Kita percaya ada berkat pemulihan, ada berkat firman Tuhan yang kita dapatkan. Lalu pada hari Selasa, setiap Selasa ada ibadah cool yang diadakan secara online juga mulai pukul 19. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang belum terhisap di dalam cool, kami mengundang Bapak Ibu. Nanti mungkin sesudah ibadah, dah hampiri diakon-diakones, daftarkan diri Bapak Ibu sekalian ya, untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah cool. Lalu pada hari Rabu di GBI Sukawarna tetap diadakan healing worship secara online melalui YouTube channel.
dan juga melalui Zoom yang diadakan. Kita berdoa bersama, memuji nama Tuhan, dan kita mendapatkan lawatan dan pemulihan kesembuhan. Amin. Dimulai pukul 19. Lalu pada hari Kamis kami mengadakan juga prayer meeting secara online. Ya, kita bersama-sama juga memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman mulai pukul 19 secara online Zoom. Ya. Lalu ada juga setiap hari Sabtu pukul 10 diadakan rumah doa Sabtu secara online. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu yang mungkin semasa pandemi ini kita ada yang memiliki kerinduan untuk dibaptis, ya, ataupun mungkin ada yang mau mengadakan pernikahan, ya, bisa menghubungi Bapak Ibu Diakon-Diakones apabila Bapak Ibu ingin melakukan baptisan kudus dan juga mungkin pernikahan kudus akan diberkati di gereja kita. Puji Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu kita juga diberikan kesempatan untuk hari Minggu ini kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan secara online dan juga secara fisik. Bapak Ibu mungkin melihat ada stiker-stiker QRIS yang dapat Bapak Ibu unduh dan juga lakukan persembahan secara digital. Nah, namun Bapak Ibu yang ingin melakukan secara fisik, Bapak Ibu juga dapat mengacungkan tangan. Nanti sebentar teman-teman diakan akan memberikan bantuan untuk amplop-amplop fisik agar supaya kita juga boleh menyalurkan berkat kita. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mau silakan angkat tangan. Ya, sebentar kita, ya silakan. Puji Tuhan. Ya, kalau sudah semua, kita akan bersama-sama akhiri daripada ibadah kita pada pagi siang hari ini. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Setelah itu kita akan berdoa bersama untuk persembahan dan juga beban-beban doa. Dan setelah menerima berkat Tuhan, nanti kita dapat melakukan persembahan dengan memasukkan ke kotak-kotak persembahan yang ada di beberapa tempat di ruangan ini. Puji Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Engkau luar biasa baik. Selama 1 minggu kami boleh melakukan setiap kegiatan kami bersama keluarga kami. Dan pada pagi siang hari ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Menerima setiap urapan melalui firman Tuhan. Oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Mulyono. Kami percaya Tuhan berkat kasih karunia yang terus ya Bapak kami dapatkan hari-hari ini. Memampukan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini kami percaya mengalami Pentakosta yang ketiga dan dilawat oleh Roh Kudus secara luar biasa di dalam pribadi lepas pribadi kami. Kami percaya Tuhan dan kami berdoa saat ini untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami percaya melalui Insinyur Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Bapak, yang sudah Kau tunjuk menjadi gembala sidang kami. Kami menerima setiap urapan visi dan juga berkat rohani yang terus disalurkan bersama dengan kelima wakil rayon ya Bapak yang sudah Kau tunjuk ya Bapak. Kami percaya kami memiliki satu visi yang sama ya Bapak. Memuliakan, memiliki paradigma yang baru di tahun yang baru ini ya Bapak. Dan terus kami bergerak berjalan di dalam Pentakosta yang ketiga, menerima urapan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga ya Bapak kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden kami, wakil presiden, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Dan juga TNI Polri ya Bapak, yang sudah Kau utus menjadi hamba-hamba-Mu di pemerintahan. Kami percaya setelah pandemi ini akan menjadi endemi. Dan bangsa ini akan terus dilawat Tuhan, dilindungi Tuhan, dan juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini menjadi lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga kami mau mengangkat tangan kami bersama dengan persembahan kami Tuhan. Mau baik persembahan digital ataupun persembahan fisik melalui apa yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Bila inilah ucapan syukur kami dan kami mempersembahkannya dengan hati yang terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kau kuduskan dan juga Engkau melihat ya Bapa, tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau memberikan berlipat-lipat kali ganda. Dan kami percaya melalui firman-Mu Tuhan,
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap beban-beban doa daripada hamba-hambamu, jemaatmu Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus yang Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu juga darah yang mengalir di dalam tubuh kami ya Bapa, yang mencucikan dan menyembuhkan kami. Dan hamba-hambamu yang berbeban berat Kau sudah angkatkan, yang berputus asa Engkau memberikan kelegaan, kelepasan Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Kau berkati pasangan suami istri Tuhan. Orang tua anak, menantu, dan juga mertua ya Bapa. Semuanya Kau berikan satu unity di dalam keluarga. Agar ada suasana surgawi di dalam keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan juga di dalam pendidikan, perjodohan, dan juga pasangan hidup yang didambakan, juga keturunan-keturunan ilahi, Tuhan persiapkan dan Tuhan sediakan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk usaha pekerjaan, karir, apapun perdagangan ya Bapa. Kau berikan tangan-tangan daripada hamba-hambamu yang terus melakukannya dengan melakukan firman Tuhan. Kami percaya ada keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami mengucap syukur untuk itu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk yang berulang tahun di dalam pernikahannya juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan segenap hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi, siang, dan sore hari ini ya Bapa. Kami percaya tanpa kecuali ya Bapa, Kau memberikan berkat yang luar biasa dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini ke depan. Dan minggu yang akan datang ya Bapa, kami percaya tuntunan tangan Tuhan. Pintu-pintu berkat dibukakan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Dan kami percaya Tuhan, tidak seorang pun yang gagal. Tapi kami menerima tantangan yang baru dengan ucapan syukur, dengan tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebenarnya kami meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa dan cinta kasih melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan penyertaan melalui Roh Kudus-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan